Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Kita lanjutkan video ke-8, yaitu mengenai automated testing using PyATS dan Jenny. Oke, di sini sudah saya buka modulnya. Jadi di skenario dari modul kali ini kita akan explore fundamental dari PyATS, kemudian dan juga Jenny. Nah, PyATS ini sebuah tool ya buat end-to-end testing ecosystem, specializing dalam data driven dan reusable testing, dan juga dikhususkan buat agile, kemudian rapid development iteration, dan ini bisa di extend gitu ya. PyATS ini membuat enable developers memulai dengan yang kecil, yang simple, dan linear test cases, kemudian bisa di scale up, kemudian lebih kompleks dan automated atau asynchronous test series. Oke. Kemudian Jenny ini bisa extend dan build PyATS berdasarkan environment dari jaringan gitu ya. Oke, salah satunya Jenny ini menyediakan ini nih, connectivitas device, kemudian parser, terus API, kemudian perform agnostic Python object models buat fitur seperti OSPF dan BGP, kemudian pool of reusable test cases, dan test runner engine yang based on YAML. Oke, di sini required resources-nya ada device yang sudah jalan di sini ya, dan ada ya jalan di background juga CSR 1KV VM. Oke. Sekarang kita pertama buka device VM-nya dulu. Kemudian buka terminal. Di sini kita mau bikin folder ya. Folder di labs devnet PyATS. Kemudian terus cd ke situ. Nah, di sini masih kosong karena baru kita buat. Kita mau bikin Python environment. Oke. Python 3 -m vn vn namanya CSR 1KV. Oke, kemudian kita VNV-nya. Jadi VNV ini virtual environment. Dia bikin environment Python baru di dalam folder CSR 1KV. Di Python yang ada di VNV ini di CSR 1KV ini nantinya dia akan berbeda dengan Python yang diinstal di main OS di device-nya ini. Akan beda. Jadi di sini dia mulai dengan kosongan lagi dengan Python yang belum ada package apapun gitu. Kalau emang bikin VNV-nya dari nol gitu ya. Kemudian kita coba inspect dulu ya. Kita review dulu VNV-nya kayak apa. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada bin, include, lib ya, sama kan pyvm.config-nya. Nah, coba kita lihat pyvm.config-nya.
Nah, di home user bin ini dia pointing ke Python utama yang ada di ininya, yang bukan virtual environment, tapi emang Python environment yang ada di apa namanya, di fast VM-nya ini. Oke. Kemudian oke. Di sini ada apa? Ada symlink, symbolic link. Ini yang lm-s gitu loh. Dia ngelink folder gitu ya. Jadi isinya pasti sama kayak folder yang di linknya gitu. Oke. Coba kita ketik ls-1 user bin python bintang. Oke, ini menampilkan apa semua yang berawalan Python di ini user bin. Oke. Kemudian kita lihat di dalam folder bin CSR One Cafe ini kan ada folder bin. Itu apa aja isinya. Nah, dia ngelink ke Python 3, itu symlink ke user bin Python 3 ini. Nah, Python juga Python 3. Gitu. Nah, di sini juga ada file activate. Ini buat aktivasi VN Vita. Jadi pas kita aktivasi Python yang digunakan di terminal ini bakal menggunakan Python dari VN ini gitu. Oke. Nah, caranya kita cara ganti ke jadi kalau kita mau ganti path ya itu menggunakan source. Nah ini ganti path. Oke. Atau ya ganti path, misalnya nge-refresh ulang path gitu ya. Nah kita mau pakai path Python-nya dari sini, dari CSR1KV yang udah kita buat VNs-nya. Nah jadinya kita pergi ke source bin activate. Source ini tadi ya buat ngaktifin atau ganti path gitu ya. Oke. Di sini kita mau install PyATS. Caranya dengan pip install PyATS full. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau nyoba apakah udah masuk di source. Udah masuk di path. Nah, oke, udah masuk ya. Oke. Sekarang kita mau clone dan examine PyATS sample script dari GitHub. Oke, sekarang kita mau git clone project. Ntar kita masih di oke, gak apa-apa, masih di folder ini. Oke. Oke, kita lihat dulu apakah udah ada. Nah, udah ada. Terus harusnya kita enggak. Kita lihat isi example. Oke, wah banyak ya.
Oke, ini bakal itu ya dipakai yang basic ya. Coba lihat examples terus basic. Oke, ini yang bakal digunakan di next step. Oke, coba kita cat dulu basic example script.py more. Oke. Nah, oke. Ada test case section, ada banyak section gitu ya. Oke. Kemudian kita cat buat ini juga. Nah, ini job. Oke. Sekarang kita mau run PyATS manually to invoke the basic test case. Oke, pertama kita PyATS run job samples basic sample job.py. Oke, di sini ada yang failure ya. Tapi emang intentional failure karena ini memang lagi nyoba gitu ya. Oke. Gedein lagi aja. Oke, kemudian ya emang udah sama ya. Kemudian kita mau use Jenny untuk parse iOS common output. Oke, kemudian kita lihat dulu Jenny-nya udah bisa dipakai. Oke, udah. Oke, kemudian untuk create testbed dengan format YAML file, kita harus begini nih. Enter the command below the output parameter. Parameter output ini create a testbed.yaml. Nih. Oke. Kemudian the directory will be automatically created. Ini directory YAML. Di encode password ini bakal encode password yang ada di YAML file. Kemudian parameter interaktif itu kamu bisa ask series of questions buat nanti tuh nol dulu buat ini ya, buat kebutuhan dari instalasi ini kan pakainya interaktif, makanya ini muncul gitu. Oke, kita coba aja ya. Jenny create testbed interactive output YAML testbed.yaml encode password. Interaktifnya kurang ini ya. Aduh. Kurang flag. Emang nggak ada flagnya. Oke, output YAML testbed encode password.
Nah ini no, dan no. Device hostname-nya CSR 1KV, IP-nya 92.168.56.101. Ini IP OS tadi ya. Iya, apa yang tadi CSR, kemudian username-nya Cisco. Ini kasih Cisco 123. Bentar, kita lihat dulu di sini. Coba kita copy aja. Lihat dulu. Sama. Harusnya bisa ya. Kemudian iOS modify to add no. Oke, kemudian use cat YAML touchpad YAML. Oke, kita buka CSR ini ya, 1KV nya ya. Wait, kenapa blank? So pakai SSH aja. Cisco 192.168.56.101. Cisco 123. Oke, di sini kita show IP interface brief. Oke, benar. Kemudian exit ya berarti ya. Kita kembali lagi ke device VM. Kita Jenny parse show IP interface brief testbed file YAML testbed YAML device-nya CSR 1KV. Oke. Kemudian kita pakai Jenny buat parse outputnya. Show interface brief. Show version testbed file YAML testbed.yaml device-nya CSR 1KV. Oke. Kemudian kita gunakan Jenny untuk compare configuration.
Oke, kita login lagi ke apa namanya, CSR 1KV-nya. Kita interface kick one. Oke. Bentar. Email dulu. Enggak ya. Adakah langkah yang saya lewati? Kita masuk ke config, cuma saya lupa cara masuk ke config. Cara masuk ke config itu, aduh, terkonfig. Conf ya. Nah, oke. Sorry, lupa. Kemudian ini sampai mana tadi? Kita interface keep ke internet 1. Oke. IPv6. Mulai nge-lag banget ya guys. Address 2001 38 ICID 56 double. Oke. Kemudian kita exit lagi. Kemudian kita gunakan Jenny buat bentar, belum exit total ya. Oke. Jenny parse show IPv6 interface kick 1 test bed file YAML testbed YAML device nya CSR 1KV, outputnya verify IPv6 Jenny parse IPv6 interface kick 1 testbed file YAML testbed YAML. Kemudian device-nya CSR 1KV, outputnya verify IPv6. Oke, di sini parse structure udah ya. Oke, kemudian kita lihat ls-l verify IPv6 karena kita tadi bikin folder output ya. Output nih, output verify. Oke, di sini udah ada dan kita nyoba lihat apanya yang konsol. Oke, yang konsol dulu. Nah, ini yang konsol. IPv6 link local address. Oke.
Kemudian global unique cache-nya. Oke. Kemudian kita pakai cat to examine parse. Lalu kita lihat juga yang parse. Nah, ini udah di parse. Jadi bentuk JSON ya. Nah, IPv6-nya di sini ada IP-nya apa, prefix length-nya berapa. Nah, oke. Sekarang kita mau nyoba modify ya, Oke, kita balik lagi. Lumayan lambat ya. Padahal satu jaringan. Oke. Kita udah masuk, terus conf t, kemudian interface kick 1. Kita physics address FE 80 56 1 link lokal. IPv6 address FE 80 561 link lokal. Oke. Oke, sekarang kita pakai Jenny untuk verify configuration-nya yang tadi. Jenny parse testband outputnya oke, IPv6 2. Oke, enter. Tadi kan yang sebelum diubah IPv6 1 outputnya, kemudian yang sudah diubah nih di IPv6 2. Oke, udah berhasil. Kemudian kita nyoba ls lagi deh, ls-l verify IPv6 2. Oke. Kemudian kita coba cat ya, kita coba preview. Kemudian yang konsol dulu 2 CSR konsol. Nah, ini konsol nih udah ada. Oke, udah ada yang kedua. Kemudian kita cek yang parse. Oke, di sini ini ya udah ada ya. Oke. Kemudian kita pakai Jenny to compare different. Oke, kita bisa compare dua output ya, yang Jenny bikin tadi. Compare antara V1 dan sorry, nggak ada V-nya. Oke, enter. Nah, oke, kemudian kita bisa lihat perbedaannya dengan ke sini. Oke, ini artinya kita mengurangi, yang ini menambah gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Sorry, ntar dulu. Oke, udah selesai di lab kali ini. Oke, nanti bisa explore lagi use cases-nya berdasarkan yang ada di GitHub repo yang udah di itu tadi.
Aduh. Nah, di sini ya. Oke. Terima kasih, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.